adalah sebuah robot yang diciptakan di Korea Selatan. Ini di sini ciptaannya, guys. Jadi kalau misal di tempat pabrik di Indonesia ada Hyundai, robot Hyundai, robot entah itu buat las, buat apa, itu produksinya di sini, guys. Ini Hyundai Robotik. Ini untuk gajinya sendiri ini di atas 4 juta won. Kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Halo, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kita kali ini kita mau keliling kawasan industri di Korea Selatan, kawasan pabrik ini di Daegu, mau ke Tekno. Ini kita naik mobil Hyundai Sonata tahun 2014 guys. Yowes, seperti apa kira-kira kawasan pabrik yang ada di Tekno dan Yongpung dan Gucci ini, mau kita review semuanya seperti apa. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Yuk langsung saja cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung salam kenal, buat yang udah stay di sini terima kasih banyak. Ketemu lagi dengan saya Hartono, dan ini di belakang ada Mas Susanto Ibrahim Alebeng Sumui. Terus di samping ini ada Sajangnin yang mengantar, Sajangnin nyupir. Ya wes, ini kita udah sampai di depan kawasan industri yang ada di Teknopolis Daegu. Seperti apa kawasannya ini langsung tak liatin ke depan. Oke guys, kita disambut dengan pabrik Besa. Ini pabrik Besa ini merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar. Ini bergerak di bidang otomotif ya. Untuk gajinya saya kurang tahu karena di situ tidak ada orang Indonesia yang kerja. Kalaupun ada saya nggak tahu pastinya gitu. Dan di depannya lagi ini di gerbang utama kawasan industri di sini, ini ada satu gedung pemadam kebakaran yang sangat gede, unitnya banyak banget. Ini termasuk pemadam yang besar sih. Di tempat-tempat industri yang lain nggak sebesar ini, di gongdan lain, kawasan industri yang lain nggak seperti ini. Dan ini kalau terjadi kebakaran itu otomatis guys, ini para petugas pemadam ini otomatis langsung datang, terus tanpa ditelepon karena ada sensor yang otomatis menghubungkan antara perusahaan sama kantor pemadam seperti ini. Jadi kalau terjadi ada alarm, sensornya bunyi, terus pemadam langsung datang, nggak pakai lama. Bahkan pada saat pabrikku dulu kan di casting yo, kalau asap banyak itu kan sensor asapnya nyala, itu pemadam langsung datang, padahal cuma asap tok. Yowes, di depan sini ini kita nunggu lagi lampu merah. Ini di sini ada pabrik Sandan Bose Canggu. Ini adalah cuma sebuah gudang untuk pengiriman paket ya guys ya. Dan di sebelahnya ini ada masih sama sih, satu pabrik juga. Di sini pabriknya gede-gede, dan ini yang paling termodern di daerah Daegu sih, kawasan terbaru, karena ini merupakan sebuah pengembangan wilayah industri, wilayah pabrik yang ada di Daegu sini. Oh ya,
Di samping sini menariknya itu masih ada banyak sawah-sawah guys. Di sebelah situ itu banyak kandang-kandang sapi yang kemarin tak review-review itu ada di depan situ. Yo sini Dejo Pak. Nah, seret langsung saja pemandangannya, masya Allah indah banget guys. Itu loh. Di situ ada gunung yang bener-bener terpampang indah, dan ini adalah tempat penjualan mobil bekas. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau lebeng jumuk enggak tuh? Kalau mau tahu harga mobil-mobil bekas bisa komentar di sini guys, atau DM di Instagram. Nanti insya Allah tak reviewin kalau misal ada yang pengen tahu. Kalau nggak ada ya aku nggak review. Terus ini pabrik yang baru dibangun, ini belum jadi. Ini pabrik apa juga nggak tahu karena belum jadi, belum ada pelangnya. Ini masih bener-bener baru, gede banget itu, bisa kita lihat bareng-bareng. Terus di sebelah sini ada TST. TST ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif juga guys. Ini kita nggak nganan aja Pak, pemundi Pak. Nganan boleh nggak ini? Di depan aja Pak ya. Nyebrang dulu lah, nanti baru nganan. Lampu merah guys. Sebenarnya di sini piye ya, lampu merahnya lama-lama. Jalanannya pun luas, sempat terluas. Dan ini adalah truk-truk parkir ini di pinggir jalan gini guys. Jadi ini tempat untuk parkir truk-truk istirahat sementara para supir-supir yang mau ngirim-ngirim barang dari pabrik ke pelabuhan maupun dari pelabuhan ke pabrik, dari pabrik satu ke pabrik lain. Itu udah jalan itu tuh, kelihatan truknya gede, truk men. Keren sih, saya seneng kalau lihat truk-truk gede begitu guys. Buat teman-teman yang pengen punya truk, tak doain mudah-mudahan diberi kesempatan bisa untuk memiliki truk dan menjadi pengusaha truk. Dan di depan sini nih wadem guys. Di sini kawasan sini karena kawasan baru, jadi ya begini, keren. Ini beruntung banget orang yang dapat pabrik di sini. Itu di situ ada Eugene. Eugene itu pabrik yang bergerak di bidang apa? Karet, perkaretan. Terus di sini ini ada Hyundai Robotik. Masya Allah, ini adalah sebuah robot yang diciptakan di Korea Selatan. Ini di sini ciptaannya guys. Jadi kalau misal di tempat pabrik di Indonesia ada Hyundai robot Hyundai robot, entah itu buat las buat apa, itu produksinya di sini guys. Ini Hyundai Robotik. Ini untuk gajinya sendiri ini di atas 4 juta won. Kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Di sini ada PXE ini pabrik apa aku nggak tahu ini. Nggak apa ya, nggak tahu ada orang Indonesia nggak. Oh masih dalam itu Hyundai Robotik guys, anak cabang itu berarti. Oh ternyata. Dan di depan sini ini adalah Pyeonghwa Automotive, Pyeonghwa CMB. Ini bergerak di bidang perkaretan. Ini pusatnya, gudangnya pabrik selang yang pernah tak review, termasuk juga pabrik pres karet. Ini setornya di sini semua guys. Gedenya seperti ini loh, masya Allah. Ini ada 3 hektar ya. Masalahnya ini menghubungkan antara perempatan ini semua. Dan di sini ini adalah Siktang. Ngiri Pak, ngiri aja kita. Dan itu di situ ada Daeju Gigye. Daeju Gigye ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pres. Ini presnya ini kencang banget guys. Ini suaranya jedueng ribuan ton guys. Banyak tangan-tangan protol dan juga untuk protol enggak. Untuk protol itu bukan karena pres. Di sini ada Kesmato. Kesmato ini tempat belanja. Mas Susanto belanja di sini enggak, Mas? Murah apa larang di sini? Standar. Tapi untuk Asiamatnya di sini setahuku nggak lengkap. Nggak lengkap sih itu Asiamat. Iya. Karena di sini juga orang-orang Asia belum begitu banyak. Ini Bandung. Oh, kawasan di belakang ini Bandung berarti Mas ya, tempat tinggal. Tempat tinggal para pekerja berarti.
Gede banget guys, yang Pyungwa CMB, Pyungwa Otomotif ini sampai ujung sana loh guys. Gede. Saingan sama Hyundai Robotik tadi gedenya. Kalau Hyundai Robotik kan produksi robot, lah ini loh cuma karet bisa segitu gedenya. Untungnya banyak boy. Ada pak di sini bis 600, bis 655. Nganan aja pak. Nganan? Iya pak. Di sebelah situ ada nanti saja itulah Sunshine Brake itu nanti kita review lebih dekat. Sunshine Brake itu pabrik kampas, buat yang belum lihat Sunshine Brake kerjanya kayak apa, di dalamnya kayak apa, lihat aja di videoku yang pabrik kampas rem. Ini ada Nobel Automotif. Ini di sebelahnya ada Taeyang Sanop. Taeyang ini bergerak di bidang decasting, produksi apa? Spare part mobil kayak mesin-mesin gitu. Ini Pyeongchang ini pabrik press juga. Pyeongchang ini salah satu pabrik press, perusahaan press yang terbesar di Korea karena cabangnya ada di seluruh Korea Selatan. Bahkan di dekat pabrikku juga ada gede banget Pyeongchang ini. Di sebelah Pyeongchang, loh masih Pyeongchang meneh. Peh. Gede nih. Tenang lho iki lho. Iki saingan karo Pyungwa karo Hyundai malah mbak toko perapatan kan? Iya loh. Gede banget loh, masya Allah. Buat teman-teman mungkin yang punya cita-cita pengen punya pabrik, tak doain mudah-mudahan dijawab. Ini ada pabrik backil.co.id. Itu pabrik apa nggak ngerti aku, serius nggak ngerti. Aku kalau nggak ngerti ngomong nggak ngerti soalnya. Buat teman-teman yang mungkin tahu Backil itu pabrik apa, silahkan komentar. Yang punya kawasan sini silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan bosku. Dan ini ada Hwasin Taeke. Hwasin Taeke ini apa ya, pabrik apa ya? Hwasin Taeke. Sik bentar. Hwasin ini setauku kalau di Seongsu itu pabrik Hwasin, entah sama atau enggak. Hwasin Taeke ini bergerak di bidang CNC dan MCT. Itu bikin kayak ya buat spare part Hyundai guys, tapi dia bikinnya itu loh yang di bawah mobil itu apa jenenge mas? Di bawah mobil buat roda-roda itu loh yang gede lah, gardan guys. Jadi dia bikin gardan itu, ini jadi CNC nya itu barang-barang besar guys, nanti diangkat pakai kren. Ini ngerjain gardan transmisi gitu ya, iya gardan ngono pokoknya. Ini buat bolongan-bolongan itu. Mesinnya itu, mesin CNC nya jalannya itu 1 jam keluar 1 barang. Kerjaannya enak guys. Temanku ada yang kerja di situ tapi sekarang udah habis kontrak, sekarang bablas nih mas. Namanya Mas Giri Abraham. Ini ada BOB Comtech. BOB Comtech ini adalah pabrik yang produksi bahan-bahan kimia guys. Dan di sebelahnya ini pabrik apa ini? Hwasin Taeke ini juga gede loh guys. Doya Jasikpum. Ini Doya Jasikpum ini pabrik makanan, produksi makanan. Kalau kerja di pabrik makanan itu enak guys. Kalau lapar kayak bisa tinggal makan tok. Ini di sebelahnya ada Chongsu Jusik Huisa. Chongsu Jusik Huisa ini produksi plastik. Ngiri pak kita. Ngiri? Yoi. Produksi plastik. Dan di sini udah sawah, ini udah habis kawasan industrinya. Ini mancing-mancing kali ben ya? Ngiri ini apa, buntu apa enggak? Iya, jelajahi guys. Ini pertama kali saya keliling-keliling. Mungkin teman-teman yang penasaran, yang lagi nunggu SLC, tak doain mudah-mudahan dapat di kawasan-kawasan industri, kawasan pabrik yang bonafit. Kalau di daerah sini saya pastikan hampir bonafit semua, gaji di atas 3 juta guys. Dan gur. Masa arah gunung? Iya. Untuk kawasan pabrik. Ini udah habis, kita harusnya tadi putar balik pak ya. Terus sih penasaran. Itu muterin ya pak nak jangan. Penasaran kok. Bukan menggok nongkrong ini. Di situ pertanian, ini adalah kali. Tanaman jagung guys. Jagung terus. Ini apa pak ya? Pemandangannya indah banget.
Oh ini pabrik nganu guys, apa? Konkret. Iya. Pabrik konkret itu adalah produksi cor guys. Tembus ini ternyata guys. Dan ini di sini kok malah diemin loh, banyak banget truk guys. Truk mobilnya banyak guys, bukan kaleng-kaleng, itu ada berapa. Dan truknya semua itu yang saya suka itu produksi lokal Korea semua, nggak ada yang dari Indonesia. Nggak mati dari Jepang apa dari mana. Indonesia nggak produksi truk, Indonesia produksi apa? Tapi enak kalau bisa Pabrik lase ini sampai kene yo. Iya, 655 nang kene ta. Ini habisnya 655. Oh iya, ini full bis guys. Aku baru ngerti malah di sini ada full bis. Gebeng juga mandek ini Pak ya. Terminal iki, terminal bayangan iki. Jadi nggak cuma Kekasih doang yang bayangan guys. Terminal bayangan juga ada di Korea. Ini. Loh. Seret. Rame ya, mobil-mobil parkir juga banyak gitu. Lagi kena ya. Iya Pak, sama Pak, apa lagi? Orang bisa boleh ya. Terus ini di sini ada Temyung apa sih? Temyung Yong. Healthcare. Temyung Healthcare. Oh ini pabrik produksi obat-obatan guys dan alat kesehatan dicampur-campur. Ini pabrik Bowo ini pabriknya Prabowo apa ya? Pak Prabowo sugemen sik nyalon presiden terus tuh Pak. Iki lho pabrik sampean ngerti kok. Bowo. Iki lho tak syuting nggih Bowo sik. Bowo kae lho. Pabrik Pak Bowo gede lho, pabrik Pak Bowo. Pak Bowo meresahkan Pak sampean Pak. Iki lho Bowo. Aduh, kita nganan lah ya. Ngiri apa nganan? Nganan lah. Ngiri ketemu nih. Ngiri ketemu tadi, kita udah review ini, kita tadi muter tok ternyata. Nganan kan tidak usah gitu lah. Oh. Oke, kita sampai di jalan utama lagi. Setelah tadi kita hampir nyasar, aku deg-degan ya, jujur teman-teman, aku deg-degan pasti merasakan aura yang akan kesasar kan, tapi alhamdulillah ini bisa sampai jalur Tekno Jungangro. Ini pusat kota tekno, pengembangan wilayah yang terbaru. Ini kita lurus terus aja Pak. Lurus kita mau review pabrik Sangsin Brick. Karena pabrik Sangsin Brick ini sangat menarik sekali. Ini pabriknya gede banget, menyebar di seluruh Korea Selatan. Ini pabrik Sangsin Brick memproduksi kampas rem untuk mobil Kia, Hyundai, Daewoo, Sangyong, bahkan mobil-mobil Eropa pun banyak yang menggunakan Sangsin Brick karena teknologinya yang memang udah terpercaya. Banyak karyawan Indonesianya di pabrik Sangsin Brick, bahkan di anak cabangnya. Jadi ini beliau ini juga pinter, pabrik yang punya pabrik Sangsin Brick, bikin merek, terus ndiriin apa perusahaan pabrik gitu, terus ada mesin buat sampel, terus nanti pabrik yang buat kampas rem itu disuruh bikin kampas remnya dijual ke dia, jadi dia dapat untung menudok Pak. Banyak pabrik begitu, terima bersih guys, jadi nggak resiko buliang-buliang. Ini gede banget, itu bisa mau lihat kayak mall kan, berapa lantai itu, 1, 2, 3, 4 sama 5, berarti ada di bawah tanah 5, jadinya 5 lantai. Dan ini dijaga security-nya ada 4. Kalau pas jam pulang dan berangkat kerja, ini selalu security itu ngatur-ngatur jalan di situ. Nanti coba ada, kalau ada nanti tak syuting kan, tak suruh pulang mulai di jalan. Oke, kita lihat. Bentar, buka jendela logo. Tapi nggak mungkin dia apa kerjanya lepas jam kerja toh, nggak jam kerja gini dia di dalam, ya kan, nggak ada kan. Kalau jam kerja dia di depan kan, do jero kuwi kan, ini gede banget. Ini Juleji. Leji ini pabrik untuk produksi pres loh guys, pres.
Dan di depan sini ada pabrik Yongheng Sanop Juicy Goesa. Guys, ini pabrik yang gajinya 5 meter. Ini di sini banyak orang Timor Leste, Laji ini. Gajinya kisaran 2,5 ke atas. Ini Yongheng Sanop ini. Ini pabriknya temanku di casting. Ini gajinya di atas 5 juta. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, boleh nonton videonya. Gede banget ini karyawannya, ada sidik, bosnya pelit. Gajinya ya wes penting. Yang kerja di sini nih, yo dompetnya kandel tapi hati ini kurang bahagia sih deh. Wes gak apa-apa lah, tak lewati malah gak iso move on aku pernah kerja di situ jujur. Aduh, ini adalah Yongpung Yolchori ya. Yongpung Yolchori ini adalah pabrik yang kayak ngekrom baut gitu guys. Jadi dia ngekrom baut dan juga kayak ada mesin-mesin itu. Tapi kromnya bukan krom celup guys, yang kayak soto bahasa Indonesia nya apa? Ngesot. Soto loh soto. Orang ngekrom beda. Bukan ngekrom beda soto. Ini digantung-gantungin terus nanti pakai pasir guys. Nanti jadinya mengkilap. Yo meh mirip krom tapi ya Pak ya, tapi pakai pasir gitu. Dan di depan sini ini ada pabrik IDS. IDS ini Indonesia Sempurna, masya Allah. Iso. Gak kena pabrik apa? Ini di sini Yongpung Yolchori ya, Yongpung Yolchori asramanya ada di sini. Ini orang Indonesianya ada 4 orang Cirebon. Gajinya belum tak sebutin ya. Ini sekarang lagi diberlakukan 52 jam. Berarti gajinya kisaran 28 guys. Ini kemarin ngintip di jendela aku, pengen minta pindah di Yongheng waktu aku masih di situ, tak bilangin capek aku. Dan di sebelah ini ada pabrik IDS. Oh ternyata ini press, pabrik press guys, IDS. Bukan Indonesia Sempurna yo, bercanda itu. Gede banget, serius. Gede. Dan di situ ada Daekyong Robotik. Daekyong Robotik ini adalah saingan dari pabrik Hyundai Robotik. Wes saingan ini. Aslinya ya podo ae sing gawe spare part-e podo. Enggak ono saingan Kia Hyundai ya podo ae. Asabi ini adalah pabrik yang gede banget. Asabi Steel. Ini bahkan di Indonesia, di Bekasi dan juga di Jawa Timur, Surabaya itu ada pabrik Asabi ini ya guys ya. Mungkin teman-teman di Indonesia ada yang kerja di Asabi. Mungkin kalau ngambil karyawan Indonesia ini nggak mungkin buka file. Beliau ini mungkin ngambilnya yang dari Indonesia langsung dibawa ke sini, kan ada guys. Dari Indonesia disuruh kerja di sini, dibikinin visa E7, itu beruntung banget, gede banget Asabi. Asabi Korea Ju. Kalau di Indonesia ya Asabi Indonesia. Kayak di Purwodadi juga ada pabrik perusahaan Korea itu Pungkok Indonesia One. Di Korea juga ada pabrik pungkoknya itu. Tapi di Koreanya kecil guys, nggak begitu gede. Karena di Indonesia kenapa kok bisa gede? Indonesia itu tanah murah, terus karyawan juga murah. Buat bayar satu karyawan di sini itu kan sekitar 30 sampai 50 jutaan. Itu di Indonesia udah dapat karyawan 10. Jadi kalau punya karyawan di Korea 50 aja, di Indonesia dikali 10 udah berapa berarti? Punya karyawan 500. Itu loh. Tapi nggak apa-apa, dengan begitu lapangan pekerjaan di Indonesia lebih banyak. Korea maju juga belum lama guys, aku sempat ngobrol sama orang Korea sini langsung sekitar 30 tahunan. Dulu pekerjaan nggak banyak, pikirannya karena belum terbuka juga. Ini juga dari luar-luar semua, bukan dari Korea resmi. Asli Korea bukan. Dongku Sikite, buah pabrik apa kayak gini. Ini ada Minhyong Sanop. Minhyong Sanop ini pabrik yang memproduksi apa ini? Aku juga ngerti guys. Tapi pabrik gede guys. Itu kayaknya sih kayak produksi ya spare part mobil. Tapi ini lebih kayak peleburan yang udah otomatis loh, bukan yang manual. Kita putar balik kawasan sana kanan aja Pak Bapak ya. Belum pernah ke sana. Dan itu di situ kawasan kota, kawasan apa? Perumahan. Ini
Ini ternyata soto guys, cuma soto tok, nggak produksi. Berarti sama kayak yang punya Cori ini. Soto berarti dia jasa untuk mengkilap atau anggap aja kerum pasir lah. Nganan apa ngiri Pak? Nganan mau wis ya Pak ya? Wis koyo ngiri mending. Kosong enggak? Ngiri ae, ngiri rono sret ngono ae. Sapi Korea. Di sini ini minggu-minggu sepi guys. Itu ada Uritek. Uritek ini pabrik tekstil guys. Ini memproduksi kain, pabrik kain. Untuk gajinya saya nggak tahu. Yang jelas intinya di Korea itu kalau lemburnya banyak, kerjaannya banyak, Sabtu Minggu masuk itu gajinya akan lebih banyak. Hitungannya bener itu pasti hari Sabtu Minggu itu minimal back osip pro ataupun 150%. Kalau misal ada pabrik yang loyal itu dikasih sampai 200% guys. Jadi misal hari Minggu harusnya gajian 150, itu gajinya dapat 300 ribuan. Ya sekitar hampir 5 jutaan lah, lumayan. Sungguh tuku cocote tonggo guys. Lek didol tapi lek ra didol mbok tuku ya ngawur ra entuk sembrono guyon. Yo motivasi, terkadang kan emang cocote tonggo yang buat kita semangat. Ini pabrik Joyang ini pabrik yang memproduksi opo saya tak intai sih. Mari pabrik di sini di depannya nggak ada bahan produksinya, ditaruh depannya kan nggak ada sama sekali loh. Jadi aku bingung ada produksi apa aja nggak genah yo. Terus sampah-sampahnya juga bersih nggak ada. Lurus kan nganan kan? Produksi ban? Iya. Motor wong asing, Thailand, Vietnam ngono. Pabrik apa iki jenengane? Desin Jonggong ya. Oh, Tayo Platek. Tayo Platek ya bener pabrik nganu, pabrik ban. Tayo itu ban, guys. Dan ini Desin Jonggong. Desin ini pabrik nganu guys, di casting guys. Mungkin teman-teman ada yang kerja di situ. Pabrik yang selalu ramai itu rata-rata di casting. Kalau di casting ramai banyak kan, nggak pernah sepi. Kenapa kok gitu? Karena untuk mendapatkan target, dikejar target itu susah. Dan di sini ini ada pabrik. Aku kok bingung malah guys. Pabrik cuci motor, cuci mobil. Tak tutup aja guys, dari sini aja guys enak. Ini pabrik Chevy, Daewoo Chevy ini di depannya malah ada. Oh ini produksi charger guys, produksi charger untuk mobil-mobil listrik. Ini terbaru ini Chevy, Masya Allah. Ini yang kerja di sini ini bisa nolong ilmunya guys, dia bisa buka sendiri ini di duit karena untuk izin. Dan ini adalah pabrik Hyundai, Gyeongchang Sanop apa Hyundai? Gyeongchang Sanop itu pabrik press. Gede juga guys di sini guys, gede banget bisa mbok lihat dari ujung sampai ujung. Kafe ya sebenarnya. Iya, kawasan industri, namanya juga kawasan pabrik Pak. Kalau apartemen padahal sebelah kono. Nggih. Gyeongchang. Ada satpamnya juga. Pabrik yang ada satpamnya itu pabrik Bonafit. Dan di depan itu ada Ideal. Ideal itu pabrik produksi apa itu ya? Enggak kok kayak ember kok pokoknya Mas. Enggak gudi-gudi kan lho, abang-abang pokoknya. Barang produksinya kan kayak itu, di sebelah kiri loh Pak. Ini di sini ada Daewoo Kortek. Daewoo Kortek ini masih satu perusahaan, anak perusahaan dari Chevy tadi. Jadi apa ya, produksi kayak charger. Kita nganan ayo. Sampai tahun lalu Belum. Innalillahi. Belum pernah Pak. Tutku tiba guys.
Ini pabrik Yonggem. Yonggem ini pabrik di casting. Di sini banyak banget pabrik di casting, guys. Pabriknya elit. Jangan khawatir yang dapat file di sini, dapat ASLC di sini. Pokoknya tinggal siapkan mentalmu, siapkan fisik, jaga kesehatan. Nganan, Pak. Mana kan? Ini ada Hanmea nek rono mau wis ya. Masa wis? Wis. Oh iso, aku gak kena. Hanmea edisi ini Ju Sangga Hoshim. Di sini Sangga Hoshim. Ini pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang dipakai manusia. Enggak ngerti. Dalane iki lho. Turun purut. Ini Yongin ING. Yongin ING ini pabrik yang memproduksi spare part mobil juga, guys. Ini ada orang Pati yang kerja di sini. Mungkin yang nonton ini ada orang Pati. Ini Pak D kerja di sini nih. Ini produksi apa itu ya? Spare part mobil. Dan di sini ini depannya tanahnya masih luas. Pabrik Osung ini namanya, Osung System Bunsa Ilgungjang gede juga ini. Ini nggak tahu pabrik apa. Ini pabrik punya Jepang, guys. Tulisannya ini nggak sopan sebenarnya, pakai tulisan Jepang. Taeyong, pabrik Taeyong. Taeyong dia pabrik neng kene. Seberat mobil, produksi seberat mobil. Tulisannya otomotif part. Ini Yongheng Sanop justru gue tadi udah tak review Yongheng. Apa ini? Betul Yongheng? Iya Pak, betul Yongheng Pak. Iya Pak. Yongheng Sanop. Uang kerja saya guys itu guys. Ini Yongheng Sanop sampai sini gede juga. Dan di sebelahnya ini Yongheng Cori yang tadi dari depannya, ini dari belakangnya jalan nyambung tak muter-muter. Ini di sini Ju SGI angel jenengane SGVE. Waduh Jawa yang mbah kono. Buat yang tahu atau kerja di sini komen. Walah malah aku masalahnya anggur jeplak-jeplak guys. Pokok kira-kira ini adalah Telin ini produksi filter mobil kayak filter buat apa jenenge kompresor dan lain-lain. Lurus aja belum kan tadi. Lihat kiri kanan, kita lurus dan mantapkan pikiran. Dengarkanlah. Ini pabrik SD apa ini? Ya. Siap. Gak ketak guys. Videonya panjang banget guys. Ini pabriknya nggak habis-habis ini loh tangan. Ini Chevy tadi. Pabrik Chevy, pabrik charger. Dan ini cucian mobil, setem mobil sendiri. Nggak ada penjaga nih. Guys, videonya kedawan guys. Yo guys, mungkin cukup sekian video kita kali ini mereview kawasan pabrik yang ada di Deku Technopolis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya guys. Yo guys, jika mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai seputar Korea Selatan, silakan komentar ataupun DM di Instagram. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau misal saya nggak tahu, nanti tak tanyakan yang lebih tahu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih salam buat penonton dulu mas ini. Oke. Assalamualaikum. Halo. Wes ngono ae.
Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nunggu SLC dan proses. Sabar, tetap semangat. Gua ngono tok. Ya wes guys, ini aku mau review perumahan di Korea. Kebetulan ini nggak sengaja ada perumahan di Korea seperti apa. Ikuti terus channel ini. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?